persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 11 April 2025, hari biasa Pekan Prapaskah kelima, disusun dan dibawakan oleh Frater Asolibu SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau seorang manusia menjadikan dirimu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Bukankah ada tertulis di dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah ilah." Jikalau mereka kepada siapa firman Allah itu disampaikan disebut ilah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes Pembaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda mujizat pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini memang benar." Lalu banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus dalam Injil hari ini mengajarkan bahwa kekayaan bisa menjadi penghalang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kesulitan seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga diibaratkan seperti unta yang berusaha melewati lubang jarum, yang menandakan betapa besar tantangan bagi mereka yang lebih mengutamakan harta duniawi daripada nilai-nilai surgawi. Namun, Yesus juga menegaskan bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin, bahkan yang tampaknya mustahil. Ketika Petrus bertanya apa yang akan diterima oleh mereka yang telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus, Yesus memberikan janji berlimpah. Mereka yang melepaskan segalanya untuk mengikuti Kristus akan menerima kehidupan kekal. Ini menunjukkan bahwa pengorbanan untuk mengikuti Kristus tidaklah sia-sia
dan akan diberkati dengan berlimpah, baik di dunia ini maupun di kehidupan kekal nanti. Beberapa poin penting yang dapat kita ambil dari bacaan hari ini, yaitu yang pertama, pentingnya prioritas dalam kehidupan. Di zaman modern ini, kekayaan dan materialisme sering menjadi tujuan utama dalam hidup banyak orang. Namun, bacaan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa jika kita terlalu fokus pada harta dan kesenangan duniawi, kita mungkin kehilangan yang lebih penting, yaitu hubungan dengan Tuhan dan ganjaran hidup kekal. Poin yang kedua, tantangan bagi orang kaya. Dalam dunia sekarang, banyak orang kaya merasa bahwa harta mereka adalah jaminan kebahagiaan dan keselamatan. Namun Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kekayaan itu tidak bisa membawa kita kepada kerajaan Allah. Kekayaan justru memanjakan kita dan membuat kita terlena serta mengabaikan kebutuhan orang lain dan melupakan ajaran kasih. Poin yang ketiga, mengikuti Kristus dengan pengorbanan. Menanggapi panggilan Yesus untuk meninggalkan hal-hal duniawi demi mengikutinya, kita mungkin dihadapkan dengan pengorbanan, baik itu waktu, tenaga, atau sumber daya lain. Namun Yesus menjanjikan bahwa pengorbanan itu tidak akan sia-sia. Dalam dunia yang penuh dengan godaan material, kita perlu berani untuk melepaskan yang tidak kekal demi yang kekal. Poin yang keempat, harapan akan kehidupan kekal. Yesus mengingatkan bahwa mereka yang meninggalkan segala sesuatu demi mengikuti Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian dan penderitaan. Namun sebagai orang beriman, kita diajak untuk melihat lebih jauh ke dalam, yaitu kehidupan kekal yang sedang menanti. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menyadari bahwa pengorbanan dan perubahan dalam hidup demi mengikuti Kristus adalah jalan menuju berkat yang jauh lebih besar, baik di dunia ini maupun di kehidupan yang akan datang. Hei saudara, umat Tuhan, digelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.